Semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer, NIM 1904035156. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan terpadu. Jadi, apa itu perencanaan terpadu? Perencanaan terpadu adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana perusahaan akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Nah, selanjutnya ada perumusan perencanaan terpadu, yaitu terdiri dari kemana perusahaan akan diarahkan, bagaimana situasi yang dihadapi perusahaan, dan bagaimana perusahaan dapat sampai ke tujuan. Selanjutnya, ciri-ciri perencanaan terpadu yang terdiri dari titik tolak penyusunannya adalah perusahaan sebagai keseluruhan. Dampak dari kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh. Usaha memahami berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan dan bersifat realistis dan relevan dengan lingkungan. Kemudian ada arti penting perencanaan terpadu, terdiri dari perspektif yang menghubungkan kondisi sekarang dengan masa mendatang serta kondisi internal dan eksternal. Sarana efektif dalam mengkaji dan menghadapi tantangan lingkungan, panduan dan kerangka kerja dalam mengambil keputusan pengelolaan usaha perusahaan dan motivasi kerja, merumuskan konsepsi pengelolaan usaha perusahaan sebagai suatu sistem terpadu, terkait dan menyeluruh, merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang. Berikut adalah konsep dasar perencanaan terpadu yang terdiri dari unsur perencanaan, unsur program, dan unsur anggaran. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan perencanaan terpadu. Yang pertama itu ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan perusahaan, dibagi menjadi akta notaris, kebijakan umum pemilik, falsafah perusahaan, dan aspirasi manajemen puncak. Kemudian ada perumusan maksud dan tujuan yang terdiri dari alasan mendirikan perusahaan, hasil yang diharapkan dari pendirian perusahaan. Selanjutnya, analisa lingkungan atau eksternal yang terdiri dari ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, persaingan, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya itu ada analisa kemampuan perusahaan atau yang bersifat internal, yang terdiri dari analisa SWOT pemasaran, mencakup rencana penjualan, pasar, segmentasi pasar, sasaran pasar, bauran pemasaran, pangsa pasar, dan peluang pasar. Kemudian ada analisa SWOT teknik dan produksi, mencakup penyiapan sistem operasi dan pengoperasian sistem operasi. Kemudian ada analisa SWOT organisasi dan sumber daya manusia, mencakup analisa organisasi yaitu manajemen struktur organisasi, proses organisasi, iklim dan perilaku organisasi, dan analisa SDM yaitu jabatan, beban kerja, kebutuhan, kualitas, dan motivasi serta produktivitas SDM. Kemudian ada analisa SWOT keuangan, mencakup laporan keuangan, sumber dan penggunaan dana, vertikal dan horizontal, rasio, kebijakan investasi, pembagian dividen, dan anggaran. Berikut adalah proses penyusunan perencanaan terpadu yang dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah penyusunan perencanaan terpadu yang selanjutnya ada arah perusahaan, yaitu arahan dan petunjuk dalam perumusan sasaran bidang, strategi fungsional, dan program bidang. Kemudian ada sasaran perusahaan, yaitu target prestasi atau kinerja yang akan dicapai pada 5 tahun ke depan sebagai rumusan dari arah yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya ada perumusan strategi, yaitu cara yang digunakan untuk mencapai arah dan sasaran perusahaan yang dapat bersifat pertumbuhan agresif, stabilitas atau rasionalisasi, defensif atau survival, dan orientasi keluar atau diversifikasi. Kemudian ada penyusunan program bidang, yaitu rencana kerja tahunan yang terpadu dalam bidang menurut fungsi organisasi yang disusun secara terpadu selama 5 tahun ke depan berdasarkan atas strategi fungsional dalam rangka mencapai sasaran bidang dan pengelolaan perusahaan. Oke, program bidang tersebut meliputi apa aja? Program bidang tersebut meliputi perencanaan bidang pemasaran, mencakup perencanaan pasar, target penjualan, pengembangan pasar, strategi pemasaran, perencanaan organisasi dan SDM bidang pemasaran, serta penyusunan anggaran pemasaran. Kemudian ada perencanaan bidang operasi dan teknik, mencakup perencanaan penyiapan sistem operasi, pengoperasian sistem operasi, dan penelitian dan serta pengembangan.
Selanjutnya ada perencanaan bidang SDM dan organisasi yang mencakup perencanaan bidang organisasi dan bidang SDM. Selanjutnya ada perencanaan bidang keuangan yang mencakup perumusan strategi keuangan, penyusunan rencana keuangan dan anggaran. Nah, di hierarki perencanaan ini ada dua hierarki, yaitu yang pertama rencana sekali pakai atau single use plan, dan yang kedua itu ada rencana yang dibakukan atau standing plan. Kemudian kita beralih ke teknik dan alat bantu perencanaan. Terdiri dari dua, yaitu peramalan dan perencanaan proyek. Untuk peramalan sendiri, ada yang bersifat kualitatif yang terdiri dari metode judgment dan metode proyektif. Untuk yang sifatnya kuantitatif, digunakan metode time series analysis atau metode korelasi regresi. Dan untuk perencanaan proyek, terdiri dari diagram jaringan atau network diagram, jadwal kegiatan atau Gantt chart, dan urutan kerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk perhatiannya.